Masih sukacita? Inang yakin anak-anak sekolah minggu yang di rumah masih sukacita dan tentunya bersemangat. Karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab, Inang Pendeta mau mengajak kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo ditunjukkan bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar. Dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kami. Saat ini kami bersekutu kembali dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu. Biarlah saat ini kami bersukacita karena kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan yang beserta dengan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada minggu saat ini tertulis di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Mudah ya untuk dibuka Alkitabnya, karena Kejadian adalah kitab yang pertama sekali dijumpai ketika kita membuka Alkitab. Ayo dibuka Alkitabnya, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita membacanya bersama-sama, kita membacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, saat ini cerita Alkitab kita yaitu tentang penciptaan. Berarti anak sekolah minggu harus bisa mengucapkan Allah menciptakan apa pada hari pertama sampai yang ke-6. Kalau hari yang ke-7 pasti sudah tahu kan, Allah itu beristirahat setelah dia menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Hayo, ada yang tahu atau tidak tahu, atau ada yang tahu tapi dia lupa? Jujur, mana ini suara anak-anak sekolah minggu yang mau menyebutkan penciptaan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6? Ada yang bisa?
Inang akan kasih tahu ya, siapa tahu dari antara anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah lupa apa itu penciptaan atau yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai dengan yang keenam. Sebelumnya Inang mau tanya, manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Setidaknya kan manusia atau kita tahu Tuhan itu menciptakan pada hari yang keberapa? Hari keberapa? Iya, Inang sudah dengar dari rumah. Kalau Inang buat persennya berarti semua atau 80% anak-anak sekolah minggu sudah tahu bahwa manusia itu diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Karena itu Inang akan ingatkan kembali, hari pertama Allah itu menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan laut dan darat dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Apa itu benda-benda penerang? Yaitu matahari, bulan, dan juga bintang. Hari yang kelima Allah menciptakan ikan dan burung. Hari keenam Allah menciptakan binatang di darat dan juga manusia. Nah, anak sekolah minggu kalau boleh dicatat ya, supaya 1 minggu ini itu bahan ajarnya. Anak sekolah minggu harus bisa menghafal hari pertama sampai hari ke-6 apakah yang diciptakan Tuhan. Ayo dicatat, Inang ulangi ya. Hari pertama Allah menciptakan, ditulis ya, terang. Udah siap ditulis? Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, cakrawala, cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan laut dan darat, ditulis ya, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sudah? Laut dan darat dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan juga bintang. Hari yang kelima sudah Allah menciptakan ikan dan burung. Ditulis ya. Hari yang keenam Allah menciptakan binatang darat dan juga manusia. Jadi jelas ya, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Sewaktu Allah selesai menciptakan, Dia mengatakan semua amat baik diciptakan. Karena Allah kita adalah Allah pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan simsalabim. Kalau simsalabim siap Dia menciptakan, Dia akan meninggalkannya, Dia akan pergi. Tapi Allah itu Allah pencipta yang sangat baik. Dia menciptakan apa tadi? Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu disebut dengan creatio ex nihilo. Tulisannya creatio ex nihilo. Apa artinya? Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oke? Kemudian dalam nas kita ayat 26 sampai 31 ini adalah penghujung dari Allah yang menciptakan. Jadi yang diciptakan pada saat itu adalah binatang darat dan juga manusia. Bagaimanakah Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia itu katanya tadi di ayat 26 bahwa Allah menjadikan
manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan tadi Allah yang berfirman. Jadi menurut rupa Allah. Inang mau ulangi. Baiklah Allah menciptakan atau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, segambar dan serupa Allah. Itu artinya kita ini diciptakan mirip atau serupa dengan Allah. Jadi kita katakan ini dengan imago Dei. Bisa sekali lagi sama-sama sama Inang Pendeta mengucapkannya, imago Dei. Jadi sudah ada dua istilah. Yang pertama tadi apa? Creatio ex nihilo. Yang kedua adalah imago Dei. Creatio ex nihilo apa tadi? Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau yang imago Dei apa artinya? Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengannya atau dengan Allah. Jadi dua hafalan ini harus terus-menerus diulang dan kalau boleh melekat selalu di pikirannya supaya kalau misalnya Inang Pendeta atau guru sekolah minggunya bertanya sekali lagi, anak-anak apa itu imago Dei? Semua pasti tahu. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian ditanya lagi, apa itu creatio ex nihilo? Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu baru anak sekolah minggu TOP, top. Karena dia selalu mengingat tentang pengajaran di saat penciptaan. Kemudian dikatakan lagi begini, kalau manusia itu sudah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia, maka tidak hanya sekedar diciptakan, Tuhan itu kasih tugas, Tuhan itu kasih mandat. Mandat itu sama ya dengan tugas. Tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Apakah hanya sekedar mirip atau segambar atau serupa dengan Allah? Tidak, ada tugasnya. Tugasnya itu tadi sudah dibacakan di ayat 26. Apa dikatakan? Tugas dan tanggung jawab kita supaya manusia itu berkuasa atas apa ini? Ikan-ikan di laut. Kemudian berkuasa atas apa itu? Burung-burung di udara dan semua binatang yang merayap di bumi. Ayo, coba sebutkan binatang yang merayap. Ada yang tahu? Binatang yang merayap itu yang diciptakan Tuhan itu bagaimana? Itu termasuk binatang yang ada di darat ya. Itu adalah penciptaan pada hari yang ke-6. Yang merayap itu contohnya cicak, kemudian kadal, apalagi kecoa. Dan coba dicari lagi apa saja binatang yang merayap. Supaya anak sekolah minggu juga tahu, ini kan pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Atau kalau dia sudah SMP, ini sudah masuk ke pelajaran biologi yang berbicara tentang makhluk hidup. Jadi manusia itu harus berkuasa dan memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Jadi bagaimana cara menjaga? Bagaimana caranya untuk merawat, melestarikan supaya hewan-hewan itu tidak punah? Caranya adalah misalnya kalau ada yang memelihara anjing di rumah, memelihara ayam di rumah, atau bahkan ada yang ikut menjaga atau memberi makan karena orang tuanya itu peternak babi misalnya. Apa yang menjadi tugas anak-anak sekolah minggu? Berilah binatang itu makan. Karena manusia juga kalau nggak dikasih makan kelaparan dan bahkan akan mati. Jadi kalau binatang itu dirawat oleh manusia, memang Tuhan yang menjaga.
tapi ada tugasnya supaya manusia itu mau memberi makan. Jangan taunya, "Ma, belikanlah aku anjing." Rupanya tidak pernah diberikan makan atau tidak pernah dimandikan anjingnya contohnya. Atau, "Ma, aku suka lah belikan burung beo." Tapi burung beonya nggak pernah dipelihara, tidak pernah diberi makan ataupun tidak pernah dimandikan. Itu sama saja kita tidak menyayangi, tidak merawat, atau tidak menjaga yang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Padahal kita sudah diberikan tugas atau apa tadi? Mandat oleh Tuhan. Nah, Inang mau kasih dulu tugasnya sebagai bahan ajar juga ini. Nanti dikirim ke guru-guru sekolah minggunya ya. Apa saja yang sudah kita lakukan untuk merawat binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Nanti difoto kemudian dikasih tahu apa yang sudah diperbuatnya. Pasti anak sekolah minggu bisa melakukannya. Nah, kalau misalnya Inang Pendeta kami gak punya burung, gak punya anjing, ayam, atau peliharaan lain, apa yang harus kami perbuat? Yang harus diperbuat adalah coba bagaimana caranya untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan apa yang sudah dilakukan. Kalau ada tanaman atau bunga dari orang tuanya yang sudah ditanam, apa yang harus dilakukan anak-anak sekolah minggu untuk merawat tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Tuhan? Boleh nanti difoto, kemudian di-share, diberikan kepada guru-guru sekolah minggunya. Nah, sama seperti yang Inang bilang tadi. Ternyata Allah itu menciptakan manusia berapa jenis ini? Manusia, laki-laki dan perempuan, 2 jenis. Kalau laki-laki dia harus gagah berani. Kalau dia perempuan dia harus penuh dengan kelemah lembutan. Jangan ada yang perempuan tapi kasar. Atau jangan ada yang laki-laki tapi kayak ada perempuan-perempuannya. Itu tidak pernah ada di Alkitab. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Di luar dari itu tidak pernah diciptakan Tuhan. Jadi anak sekolah minggu itu kalau laki-laki dia harus gagah berani, kalau perempuan dia harus lemah lembut. Nah, setelah Allah menciptakan, ternyata Allah itu memberkati ciptaannya. Dia tidak membiarkan. Kalau misalnya kita membeli jam, habis kita membeli jam, kan yang menjual jam itu tidak pernah ditanya, "Masih hidup jammu?" Atau dia memperhatikan, "Hidup gak ya masih jamnya yang dibeli tadi?" Gak pernah. Tapi Allah kita, dia menciptakan, dia juga memberkati supaya umat setiap yang diciptakannya tetap terpelihara dengan baik pula. Dan manusia itu diberkati dengan diberikannya beranak cucu dan bertambah banyak. Itulah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian yang bisa kita lihat lagi ada keunikannya. Selain dari Allah memberkati tadi, ternyata sewaktu dia memberkati, Allah itu memberikan juga makanannya. Kalau manusia tadi apa katanya? Di ayat 29 bisa kita lihat, "Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi." Contohnya ini sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang berbiji apa aja? Contohnya itu adalah buncis. Kalau nggak tahu apa buncis, ditanya mamanya atau ditanya opungnya, ditanya papanya, siapa saja boleh ditanya. Tumbuh-tumbuhan berbiji, sayur berbiji. Nah, kalau buah berbiji apa saja? Pasti bisa disebutkan karena ini banyak sekali tumbuhan berbiji. Baik itu sayur, baik itu adalah buah, yang pasti Tuhan memberikan semuanya itu menjadi makanan dari manusia. Itulah yang menjadi makananmu, katanya Tuhan tadi di ayat yang ke-29. Di ayat yang ke-30 ternyata bukan hanya manusia yang diberi makan. Yang diberi makan itu juga adalah kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan
Apa yang diberikan Tuhan? Tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi tumbuh-tumbuhan juga diberikan untuk makanan dari hewan atau binatang yang sudah kita ucapkan tadi. Begitu baiknya Tuhan. Dia yang memelihara. Dialah Allah yang memberkati. Jadi jangan pernah ada yang putus asa. Aduh, aku gak bisa makan KFC. Masa harus makan KFC baru bisa hidup? Tidak. Apa yang ada di depan kita yang sudah disuguhkan orang tua, disyukuri, didoakan supaya Tuhan itu memberkati setiap makananmu. Kita pun bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan bertambah pula segala sesuatu yang bisa kita punya. Tuhan pasti memberkati anak-anak sekolah minggu. Nah, Inang mau ngajak kita untuk mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai manusia yang unik. Kata-katanya adalah, aku adalah ciptaan Allah yang unik. Boleh ya diikuti? Aku adalah ciptaan Allah yang unik. Coba diucapkan dulu, kemudian dihafal. Kita mau buat gerakannya. Ayo anak sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Ikuti Inang Pendeta ya membuat gerakannya. Apa tadi kata-katanya? Aku adalah ciptaan Allah yang unik. Oke, kita ucapkan kemudian kita buat gerakannya. Perhatikan Inang Pendeta. Aku adalah ciptaan Allah yang unik. Semua harus senyum. Tidak boleh ada yang cemberut atau yang mukanya itu lagi marah atau karena baru bangun dia belum bersemangat. Gak boleh. Harus kita hilangkan semua kekesalan, kecewa, kemarahan, karena kita adalah ciptaan Allah yang unik. Kita ulangi ya. Aku adalah ciptaan Allah yang unik. Oke, diulangi sekali lagi. Inang ajak sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu mengikuti Inang Pendeta. Sama-sama kita mengucapkan dan buat gerakannya. Dua ya. Aku adalah ciptaan Allah yang unik. Hore, semuanya mantap. Kita yang diberkati oleh Tuhan, manusia yang diciptakan Tuhan harus berhikmat dan mau merawat, menjaga, karena kita terlebih dahulu dijaga, dipelihara oleh Tuhan Allah yang baik itu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami pencipta yang memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berbicara di dalam firman-Mu sehingga kami mengerti bahwa kami adalah ciptaan-Mu. Ciptaan yang harus memelihara sekeliling kami atau ciptaan yang lain. Biarlah kami menjadi anak sekolah minggu yang dapat membawa berkat untuk ciptaan lain, supaya kami pun tetap menjadi ciptaan yang unik yang Engkau ciptakan. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan guru sekolah minggu, orang tua, abang kakak kami kesehatan, supaya kami tetap bersukacita menjalankan aktivitas kami, belajar seperti biasa, dan kami juga mengingat untuk menghargai saudara-saudari kami yang sedang berpuasa. Tuhan yang membimbing kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.